Pelonggaran LTV dan DP kendaraan 0% akan perkuat pemulihan ekonomi. Kementerian PUPR menyatakan jebolnya tanggul sungai dan irigasi mengakibatkan wilayah Bekasi dan Karawang terendam banjir. Halo, selamat pagi pemirsa. Program News Screen Morning kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Dan selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Bersama saya, Mangi Vera Chong, inilah News Screen Morning selengkapnya. Kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa, di mana Bank Indonesia meyakini kebijakan loan to value yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk membeli rumah atau kendaraan tanpa uang muka akan memperkuat proses pemulihan ekonomi. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPNBM 0% bagi kendaraan bermotor mulai Maret mendatang. Bank Indonesia menjelaskan kebijakan relaksasi loan to value, financing to value yang diumumkan minggu lalu akan semakin memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi permintaan. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI Juda Agung menjelaskan, pihaknya menilai kebijakan LTV FTV yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat membeli rumah atau kendaraan tanpa uang muka akan memperkuat proses pemulihan ekonomi di tahun ini. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPNBM 0% mulai bulan Maret mendatang. Dari sisi perbankan, Juda menyebut kemampuan bank masih tinggi untuk salurkan kredit di dua sektor tersebut. Rasio kredit bermasalah atau NPL masih relatif terjaga, seperti NPL kredit rumah tapak yang total 2,6%, kredit rusun total 2,5%, dan hanya NPL kredit ruko yang tinggi sebesar 5,1%. Begitu pula untuk NPL kredit kendaraan bermotor seperti sepeda motor yang sekitar 3% dan kendaraan roda 4 yang di bawah 2%. Maka dengan pelonggaran uang muka jadi 0% ini diharap bisa jadi pengungkit stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. PPNBM itu dinolkan itu kan supaya lebih murah kan, kendaraan lebih murah, sehingga kalau kendaraan lebih murah ya lebih affordable gitu ya, demand untuk mendapatkan kredit juga semakin meningkat. Termasuk juga KPR ya, dengan LTV itu dinaikkan, artinya kan menjadi lebih affordable kan, dia bisa pinjam tanpa harus DP yang terlalu besar gitu kan. Jadi inilah upaya kita untuk mengadres masalah pertumbuhan kredit ini. Berdasarkan kajian BI, kebijakan pelonggaran LTV FTV dapat meningkatkan kredit sekitar 0,5%. Selain itu, berdasarkan data, pada tahun ini peningkatan harga properti residensial membaik, meski mayoritas masih didominasi oleh properti harga 300 juta hingga 750 juta mencapai 25%, dan properti harga 1,5 miliar hingga 4 miliar sekitar 22%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyatakan kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru di bawah 1.500 cc dinilai terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga Thailand. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad menyebut kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mobil baru di bawah 1.500 cc dianggap terlambat. Tauhid membandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang sudah memberikan relaksasi sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Tauhid mencontohkan Thailand yang memberikan pembebasan pajak penghasilan badan selama 3 tahun juga meluncurkan kupon tukar tambah masing-masing senilai 100.000 baht atau setara 47 juta rupiah. Begitu juga dengan Malaysia memberikan insentif pajak 100% untuk mobil penumpang domestik dan 50% untuk mobil penumpang yang diimpor.
Menurutnya Indonesia terlambat memberikan relaksasi berupa PPNBM 0% untuk kategori mobil di bawah 1.500 cc dikarenakan penjualan otomotif sudah bergerak menuju normal, yakni 5% per bulan tanpa penurunan PPNBM dalam 6 bulan terakhir. Sebenarnya ini dari sisi ini aja kelihatan bahwa memang growth-nya ini sudah lumayan membaik begitu. Nah ini yang saya kira kalau ini dilakukan sepertinya sudah relatif terlambat begitu dibandingkan yang seharusnya dilakukan. Nah, karena apa? Kalau kita lihat beberapa negara itu dilakukan pada pertengahan tahun 2020. Kita agak relatif telat karena growth-nya sebenarnya sudah relatif membaik kalau kita lihat dari data-data ini. Dan seperti diketahui, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK sama-sama telah mengeluarkan paket kebijakan untuk memacu pemulihan ekonomi dari sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, dalam waktu dekat OJK akan mengeluarkan kebijakan ATMR yang mendorong bank untuk mendorong kredit. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Selain dapat meningkatkan industri otomotif, pengamat otomotif menilai kebijakan pajak mobil baru 0% juga akan menambah kemacetan di ibu kota. Tentunya hal tersebut kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan transportasi publik. Relaksasi bagi industri otomotif resmi berlaku mulai Maret 2021 mendatang. Relaksasi tersebut berupa keringanan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Road Safety Praktisi dan founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Palubuhu mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi industri otomotif di tanah air. Jusri menyoroti selain berdampak positif, relaksasi tersebut juga memiliki dampak buruk bagi pertumbuhan populasi kendaraan bermotor yang akan meningkat. Hal tersebut menurutnya tidak sejalan dengan penambahan ruas jalan yang ada dan kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan transportasi publik. Tentunya ini akan menstimulus rangsangan atau memberikan rangsangan kepada daya beli kendaraan bermotor. Sehingga populasi yang kita lihat, populasi kendaraan bermotor akan meningkat. Dan salah satunya adalah yang sisi positif yang kita lihat adalah ekonomi di industri otomotif akan meningkat. Tetapi di aspek lain, seperti saya katakan dari perspektif road safety, keselamatan, kenyamanan, kelancaran, ini akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Karena kita tahu PR kita belum selesai, di mana jumlah populasi kendaraan meningkat pada tahun 2018 ke bawah, sebelum pandemi atau 2019 ke bawah, peningkatan populasi kendaraan itu meningkat lumayan tinggi, yaitu sekitar 10%, sedangkan pertambahan jalan cuma di bawah 2%, sehingga yang terjadi adalah ketidaknyamanan akibat adanya rasio populasi kendaraan bermotor dengan pertambahan jalan raya. Jusri meminta pemerintah mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak buruk meningkatnya populasi kendaraan bermotor yang menurutnya akan langsung meningkatkan resiko lost time dan tingkat stres masyarakat ibu kota yang akan semakin meningkat. Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah resmi memberikan insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM mulai 1 Maret 2021. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan daya beli masyarakat dan menyumbang pemasukan bagi negara. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM mulai 1 Maret. Insentif kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kinerja sektor manufaktur yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya sektor otomotif agar kembali bergairah. Nantinya pemberian insentif untuk kendaraan bermotor dengan cc di bawah 1.500 untuk kategori sedan dan 4x2 ini akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan. Insentif PPNBM ini juga hanya berlaku untuk kendaraan yang diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal minimal 70%. Pemerintah memastikan insentif PPNBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama. Diikuti insentif PPNBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua dan insentif PPNBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. Dengan setiap tahapan akan berlangsung selama 3 bulan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan kendaraan bermotor dan menyumbang pemasukan negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Pemirsa, para pelaku usaha logistik meminta pemerintah pusat dan daerah untuk serius menangani masalah banjir. Informasinya usai jeda berikut. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Terutama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3 ribuan sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo meninjau lokasi jebolnya tanggul Sungai Citarum yang mengakibatkan banjir di sekitar kawasan Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Peninjauan tersebut dilakukan menggunakan helikopter dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta selama sekitar 1 jam. Pasca pengecekan tersebut, Menteri PUPR Basuki menyatakan bahwa jebolnya tanggul, sungai, dan irigasi telah mengakibatkan wilayah sekitar rata tergenang banjir. Jebolnya tanggul, sungai, dan irigasi tersebut membuat luapan air di hilir Bendungan Jatiluhur masuk ke Sungai Cibeet sebagai anak Sungai Citarum. Otomatis debit air yang masuk ke Sungai Citarum bertambah dari kondisi normal sekitar 900 meter kubik per detik. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah menggerakkan alat berat untuk menutup aliran sungai dari tanggul yang jebol agar tidak terjadi banjir dengan ketinggian yang lebih besar. Kita lihat tadi ada beberapa tanggul-tanggul yang jebol. Bukan hanya tanggul sungai, tapi juga tanggul-tanggul saluran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua, ya. Jadi saya kira ini karena apa? Ini ada di hilirnya Bendungan Jatiluhur. Hilir Bendungan Jatiluhur ada anak Sungai Citarum, namanya Sungai Cibeet. Debitnya sekarang yang masuk ke Sungai Citarum 900 meter kubik per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerakkan listrik, tapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1.300 meter kubik per detik. Daya tampungnya, kapasitasnya 1.100 meter kubik per detik, sehingga itu memang. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo mengatakan pihaknya akan menggandeng restoran dan kafe untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Jawa Barat. BNPB akan memberikan bantuan bagi masyarakat melalui udara. Penyaluran bantuan melalui udara tersebut terutama diberikan bagi daerah-daerah yang akses daratnya terputus.
Doni Monardo menuturkan bahwa bantuan yang akan diprioritaskan adalah bantuan logistik siap saji. Helikopter telah disiapkan untuk menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat. Selain menyalurkan bantuan logistik, BNPB juga akan melakukan proses evakuasi bagi masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Dan oleh karena itu, pihaknya menghimbau masyarakat yang memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif aman. Mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji, kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan. Para pelaku usaha logistik meminta pemerintah pusat dan daerah untuk serius dalam menangani masalah banjir. Selain menghambat distribusi, banjir juga membuat kerugian bagi para pengusaha logistik. Para pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia atau PPMTI menyayangkan langkah lambat yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir sehingga membuat masyarakat khususnya pelaku usaha terdampak. Bahkan Sekretaris Jenderal PPMTI Kiatmaja Lukman menyebut akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, para pelaku usaha logistik mengalami kerugian berlapis. Selain menghambat distribusi barang, banjir juga membuat kerusakan sejumlah kendaraan operasional. Nah, kalau di kawasan industri, kemarin hujan terjadi cukup parah sekitar 2 hari lalu, di mana itu terjadi luapan sungai karena curah hujan yang sangat tinggi dan jebolnya tanggul. Nah, masalah ini kan masalah rutin gitu ya. Bencana banjir ini bencana yang bisa kita tanggulangi. Kalau kita lihat tahun lalu, di awal tahun lalu, tahun 2020, itu hujan terjadi di Jakarta Utara sehingga pelabuhan terdampak. Tapi saat ini yang memprihatinkan adalah kawasan industri juga ikut terdampak di sekitar sana. Nah, pemerintah harusnya lebih proaktif. Para pelaku usaha logistik meminta pemerintah pusat dan daerah untuk serius menangani masalah banjir, khususnya penanganan normalisasi sungai hingga penambahan turap serta perbaikan dan pemeliharaan tanggul, sehingga musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bisa diminimalisir. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kementerian Kesehatan akan memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro dengan fokus pada 2 hal. Selain memulai vaksinasi pekerja publik dan lansia, Kemenkes juga akan memperkuat implementasi testing dan tracking kasus COVID. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan hal pertama yang akan dilakukan Kemenkes ialah menjalankan program vaksinasi tahap 2. Budi Gunadi memperkirakan tahap ini akan membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin yang diperuntukkan bagi sekitar 38 juta orang pekerja publik dan lansia. Pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua berakhir pada Juni 2021 mendatang. Dan selain itu, Kemenkes akan memperkuat implementasi 3T, di mana Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan sistem penelusuran karena sudah mendistribusikan alat rapid test antigen dan menambah tenaga tracing sebanyak 5.000 anggota TNI dan Polri yang sudah dilatih. Ini kami mulai masuk ke tahap kedua, yaitu tahap lansia dan tenaga kerja publik, yang nanti akan segera kita mulai vaksinasi sebanyak 38 juta peserta ya sampai akhir Juni yang membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin. Kemudian dari sisi diagnostik kami diminta oleh Pak Menko untuk segera menjalankan testing, tracing dan isolasi. Kami melaporkan bahwa dari sisi testing alhamdulillah sistemnya sekarang sudah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi seputar pasar modal dan kinerja emiten.
Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Pemirsa, PT Itamar Ranoraya Tbk atau IRRA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di 2021 sebesar 100%. Dan tidak hanya itu, di 2021 IRRA akan mengubah model bisnisnya dari distributor alat kesehatan menjadi pabrik alat kesehatan. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Itamar Ranoraya Heru Firdausi Syarif mengungkapkan tingginya realisasi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2020 masih akan berlanjut pada 2021. IRRA menargetkan pendapatan dan laba bersih tahun ini diharapkan bisa tumbuh 80% hingga 100%. Untuk mencapai target tersebut, perseroan masih mengandalkan produk jarum suntik ADS, mesin apresis atau plasma darah, antigen test dan produk baru yaitu Avimax, produk imunomodulator yang akan mulai dipasarkan di kuartal 1 tahun ini. IRRA menegaskan penambahan target pertumbuhan di 2021 merupakan murni pertumbuhan organik, di luar rencana akuisisi serta pembentukan JV yang ada dalam pipeline aksi korporasi perseroan di 2021. IRRA juga menargetkan bisa merealisasikan transformasi dari model bisnis medical equipment supplier menjadi manufakturer dan inovator peralatan medis. Dengan demikian pertumbuhan perusahaan dapat lebih berkelanjutan. IRRA optimistis target pertumbuhan dan transformasi ini dapat terrealisasi pada 2021. Di tahun 2020 lalu, IRRA membukukan kenaikan laba bersih pada 2020 sebesar 22,3% year on year, menjadi 60,52 miliar rupiah dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 33,21 miliar rupiah. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pendapatan perseroan pada 2020 sebesar 563,89 miliar rupiah atau tumbuh 100,1% dari pendapatan 2019 sebesar 281,75 miliar rupiah. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, ditopang kinerja tahun lalu, khususnya kontribusi penjualan dari pasar modern yang naik signifikan. Tahun ini PT Buyung Putra Sembada Tbk atau Hoki optimis menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 10 sampai dengan 15%. Hoki berencana akan melakukan diversifikasi produk consumer goods melalui anak usaha baru yaitu PT Hoki Distribusi Niaga. Hingga kuartal 3 2020, kontribusi penjualan dari pasar modern mencapai 50,28% terhadap total penjualan Hoki. Sementara untuk penjualan dari general trade atau tradisional sekitar 24,96% dan untuk lain-lain sebesar 24,76%. Adapun sejak adanya pandemi COVID-19, distribusi produk HOKI lebih banyak dilakukan melalui modern market. Dengan keoptimisan pertumbuhan penjualan di 2021 10-15%, HOKI berencana akan melakukan diversifikasi produk consumer goods melalui anak usaha baru yaitu PT Hoki Distribusi Niaga. Dikutip dari berbagai sumber, Budiman Susilo, Direktur PT Buyung Putra Sembada Tbk atau HOKI, mengatakan proyeksi tersebut sejalan dengan rencana bisnisnya di tahun ini, yakni meningkatkan kontribusi dari channel modern trade dan memasuki wilayah-wilayah yang belum disentuh. Selain itu, HOKI juga akan meningkatkan total kapasitas produksi dengan melanjutkan pembangunan pabrik baru di wilayah Tugu Mulyo, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, HOKI juga tengah melakukan optimalisasi biaya dan peningkatan margin dengan menambahkan mesin pengering dan pecah kulit di pabrik Subang, Jawa Barat. Sehingga total kapasitas produksi seluruh pabrik menjadi 75 ton per jam pada 2021 dan akan menjadi 95 ton per jam pada tahun 2022. HOKI juga akan menyiapkan belanja modal sebesar 100 miliar rupiah di tahun ini dan dana tersebut berasal dari kas internal serta pinjaman bank. Berbagai sumber ADX Channel. Dan pemirsa
pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan kemarin. Di mana IHSG pada perdagangan 22 Februari dibuka di level 6.266,45. Kemudian pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.300,25. Dan pada penutupan sesi kedua, pemirsa, IHSG ditutup menguat 0,38% di level 6.255,31. Sementara itu kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 22 Februari 2021, di mana sektor pertambangan menguat 2,95%, kemudian sektor perdagangan menguat 1,59%. Sementara untuk sektor aneka industri, pemirsa, melemah 0,7% dan sektor industri dasar melemah 0,6%. Dan pemirsa, berikut saham-saham top gainers berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi kedua Senin kemarin, di mana ada Antam yang menguat 2,43% di level 2.950. Kemudian ada MDKA yang juga menguat 7,6% di level 2.830. Dan ada TINS yang juga menguat 2,16% di level 2.370. Dan yang terakhir, pemirsa, ada Agro yang juga menguat 9,91% di level 1.275. Dan yang terakhir, pemirsa, kita bisa saksikan bersama untuk saham-saham top losers, di mana ada BBCA yang melemah 0,51% di level 33.950. Kemudian ada Telkom yang juga melemah 1,25% di level 3.170. Dan ada Astra International, pemirsa, yang melemah 1,3% di level 5.700. Dan yang terakhir ada BBNI yang juga melemah 1,25% di level 5.925. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen Morning kali ini. Saksikan News Screen Morning setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Saya Mangi Feracong. Sampai jumpa.